gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oyashimasu, Julius Tenar. Selamat datang kembali di podcast. Kali ini formasi berdua lagi nih. Ada saya Hasanul Rahman dan Mamang Nura Ardi. Halo Mamang. Halo. Oke, formasi berdua lagi ya. Kenapa formasi berdua? Karena kita bakal review lagi nih series anime yang cuma kita tonton berdua ya, di antara kita bertiga, yaitu tentang SSSS Gridman. Wah, itu dia. Ya, ini series cukup lama juga emang ya? Lawas banget sih. Kayaknya udah lumayan lama bentar. Ya. Kalau nggak salah 2018. 2018 betul. Ini masih dari pas Studio sekolah. Trigger ya, Studio Trigger. Betul, Trigger. Dan ini apa ya? Adaptasi dari Tokusatsu ya. Tokusatsu Iya, Gridman. betul. Yang punyanya punyanya Mbah Subur. Mbah Subur. Jadi kita nonton ke 2018 ya. Kita nonton 2019 ya, sebelum pandemi lah ya. Ya, 2019 ya, sebelum pandemi. Betul. Jadi ceritanya tentang apa sih si Gridman ini emang? Saya ingat Mama. Jadi intinya adalah fokusnya tuh ada di satu karakter. Kalau nggak salah namanya tuh Yuta Hibiki. Jadi intinya dia tuh anak sekolahan. Terus tiba-tiba intinya dia tuh kayak pingsan di depan si rumahnya heroinnya yang ya kita sebut mungkin orang-orang dia pada tahu yang terkenal akan pahanya ya. Betul. Siapa? Rika. Ya, betul. Nah, jadi intinya si Yuta ini tuh pingsan di depannya Rika, terus si Yuta nggak tahu apa-apa intinya gitu kan. Iya. Terus hilang ingatan lah. Betul. Intinya terus pas di sekolah tuh dia ketemu salah satu karakter yang jadi antagonis. Namanya lupa. Akane. Kok Ayane? Aduh, Ayane Masakura dong. Waduh. Beda. Akane. Jadi ketemu si Akane, intinya sebenarnya setelah pulang sekolah dia tuh kembali ke rumahnya Rika, terus kayak skip tiba-tiba cerita, terus ada muncul kaiju lah. Ya tuh muncul kaiju. Oh iya, ngomong-ngomong kaiju, jadi gini sebenarnya. Pas di awal cerita si Hibiki kan pingsan, terus di ini nama Rika kan, nama si Rika. Nah terus si Hibiki tuh setelah bangun dari pingsan itu tuh dia tuh bisa ngelihat kaiju. Iya, bisa ngelihat kaiju. Nah, di mana sebenarnya nggak semua orang di dalam dunia itu tuh bisa ngelihat kaiju, cuma beberapa orang. Karena kasusnya adalah si Yuta nih. Udah koneksi sama Gridman, makanya dia bisa lihat kaiju intinya. Iya, gitu. Betul. Intinya gitulah. Jadi intinya cerita gitu. dimulai ketika si Yuta tuh hilang ingatan, terus habis hilang ingatan dia bisa lihat kaiju, terus dia tiba-tiba di sebuah komputer ada yang ngajak ngobrol, yaitu Gridman. Iya, si Gridman. Nah, di situ ada hubungan lah antara Gridman tentang Hibiki, dan disitulah ceritanya bermulai, dan dimana Hibiki bisa berubah menjadi Gridman dan menghadapi kaiju. Nah intinya gitulah, setelah dia koneksi itu, jadi dia ngebantuin si Gridman ini buat ngelawan kaiju. Betul. Nah kalau dari kenapa? Ya lanjut. FYI juga, FYI buat kalian yang penasaran kenapa sih judulnya tuh di depannya ada SSSS gitu. Iya itu. Nah, ini jarang ada yang tahu. Gridman tuh kan series. Kan. Nah, jadi SSSS itu tuh sebenarnya singkatan di Superhuman Samurai Cyber Squad kalau nggak salah. Iya. Makanya SSS itu tuh. Jadi intinya nama timnya lah. Tuh. Oke. Kalau dari cerita nih Mang, menurut Mamang gimana nih? Suka, tidak, bagus, atau gimana nih ceritanya? Kita nilai dari ceritanya dulu, review dari ceritanya dulu. Kalau kita ngomongin apa namanya? Cerita. Tentu saya bilang suka dong. Suka. Ya kan? Okay. Suka. Jelas suka lah. Terus kalau misalkan di rating nih ya. Sukanya segimana? Mungkin sekitar 8/10 lah. Keren sih. Oke, 8/10 bagus banget bahkan. Ada ini nggak nilai-nilai ceritanya yang menarik gitu dari Mamang? Yang menarik tuh ini sebenarnya di akhir, cuman ya intinya fokus ke karakter si Akane itu. Itu bagus sih. Itu bagus banget sih. Bagus sih. Intinya gitu, itu bagus. Intinya alasannya tuh masuk akal lah. Iya, alasannya masuk akal. Di akhir jadi kita tahu kenapa sih dunianya jadi seperti ini gitu. Soalnya kan di ceritanya ada banyak dunia gitu lah, ya kan? Betul, multiverse lah. Terus lumayan multiverse. Kenapa sih karakter ini tuh kok jadi kayak gitu tiba-tiba? Atau kok ada si ini tiba-tiba? Itu tuh ada penjelasannya.
ya eksekusi dari penggambaran multiverse yang dikaitkan dengan Akane ini nggak terlalu maksa lah, bagus. Ya betul, betul. Ya. Kalau saya juga suka banget mas sama ceritanya, soalnya bukan kayak Ultraman yang cuman gelut-gelutan doang pak. Soalnya ini betul. Ada romance-nya ada jelas ya, meskipun tidak eksplisit ya, tapi sekilas lah. Yeah. Terus sama uniknya tuh cerita anak SMA pak, jadi jarang lah tentang kaiju gini anak SMA, terutama di tokusatsu ya. Tokusatsu jarang. Sama tentang pertemanannya juga kuat lah ini, bonding. Soalnya kan ada temannya juga tuh, ya kan? Ya. Jadi nggak cuma tentang gelut lah intinya, itu sih yang saya suka. Ini nggak cuma tentang gelut dan ya pada tokusatsu template lainnya lah, intinya yang nekenin gelut. Intinya bukan cuma gelut. Dan yang saya suka lagi ini tentang pengkarakteran tiap tokonya kuat nih. Jadi kita bakal masuk nih tentang karakter ya. Yang pertama tadi sempat kita bahas, sebenarnya yang karakternya paling menonjol meskipun bukan tokoh utama di cerita ini tuh adalah Akane pak, ya kan? Jadi Akane tuh sebenarnya ini pak. Iya. Akane tuh kunci dari cerita Gridman, kenapa bisa terjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti itu. Menurut saya kuncinya ada di Akane. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau ini sendiri, kalau Hibiki sendiri memang nilainya gimana nih? Kalau saya mah ya, si Hibiki mah ya sebenarnya MC pada umumnya kalau saya mah. Ya. Kalau saya kurang lebih emang begitu. Kalau Mamang gimana? MC pada umumnya sama ini sebenarnya dia tuh lebih ke arah kayak orang bocah polos gitu loh. Maksudnya emang beneran polos karena kan dia lupa ingatan kan. Dia lupa ingatan, maksudnya lomba polos tuh lah artinya emang bener-bener dia nggak tahu gitu kayak. Ya, bukan polos yang dibuat-buat gitu ya. Aku ingin menyelamatkan dunia, aku ingin ini enggak kayak gitu. Iya, dia tuh mempertanyakan bahkan kayak. Oh iya benar sih. Dia tuh ngebantuin Gridman tuh apa gitu buat dia tuh, karena dia juga lupa ingatan ngapain gitu. Ya benar. Itu pokoknya. Tapi yang paling dipusatin adalah Akane karena dia tuh Akane memang inti dari semua karakter cerita lah, termasuk yang paling kompleks lah buat dibahas kayaknya si Akane sih. Akane. Cuman terlalu spoiler parah bro kalau. Iya sih, sumpah. Kalau kita bahas semuanya spoiler banget, tapi intinya parah. Ya intinya itu. Terus intinya Akane inti dari ceritanya kenapa bisa begini bisa begitu. Betul. Dan kunci multiverse-nya ada di Akane lah, intinya gitulah. Ya betul. Oke, kembali ke karakter lagi nih, si Yuta nih. Rika gimana? Yuta boleh. Yuta dulu nih. Yuta dulu lah. Yuta bocah polos, intinya dia nggak tahu ya harus ngapain, intinya ngebantuin aja sih. Ngebantuin si Gridman kan. Dia juga ya udahlah, yang penting teman-temannya juga aman gitu. Dia bukan mau menyelamatkan dunia tapi lebih ke arah ngebantuin lah, cuma ngebantuin sih poin utamanya. Ngebantuin sama kalau nggak salah dia tuh mau ngelindungin juga sama nyelamatin Akane lah, apalagi MC banget. Enggak, dia ngelindungin Rika. Ya sih lebih ke Rika ya. Ya Rika. Yuta tuh lebih ke Rika. Ya, nah terus Rika yang punya toko barang bekas atau antik, anaknya yang punyanya ortunya. Tapi dia tuh ngebantu banget. Iya benar. Saya suka banget sih sama Rika sih. Antik banget sih di situ penggambarannya. Sama ini sih. Sama terlalu peduli coy. Pedulinya parah tingkat kepeduliannya. Tingkat kepeduliannya tuh. Ya bayangin nih ada orang pingsan. Ya maksudnya dia tahu lah ya. Dia tuh teman-teman sekelas doang tahu. Terus dibawa ke dalam rumah. Terus dianterin sampai pulang kayak anjir. Dan episode 1 aja udah kayak wah, anjir nih orang gini amat. Peduli banget gitu. Peduli banget. Terlalu peduli malah. Iya. Sama Akanenya juga. Ya. Sama Akanenya juga peduli banget kan sama antagonisnya juga. Oh iya. Ya, oke sebelumnya bentar. Yang tadi bukan diantar ke rumah tapi ke rumah sakit. Nah, dan yang paling penting adalah ke Akane sih. Itu Akane banget dia. Itu banget kan. Iya. Tapi peduli banget. Berkat Rika nih Akane juga jadi tenang. Nah itu, jadi tidak terlalu barbar teuing gitu. Iya, tidak terlalu barbar Akanenya. Betul. Ya. Dan ini juga siapa? Utsumi yang laki-laki satunya lagi. Oh iya, temennya si Hibiki. Ya, itu mah supporting aja lah ya. Supporting aja itu intinya dia menyesal gitu. Kenapa bukan dia yang dipilih? Intinya gitu. Ya. Rata-rata second lead lah, pingin jadi leadnya. Iya, kurang lebih gitulah. Ya. Sama Gridman-nya sendiri gimana? Kalau menurut Momong bagus atau enggak? Si Gridman-nya sendiri. Gridman sendiri jujur gimana? Jujur aja. Karakterannya. Ya, nggak bisa berkomentar banyak, cuman
oke udah gitu karena Iya, nggak bener-bener nggak ditonjolin banget itu kayak di akhir doang maksudnya di akhir ya. Iya. Gitu, ketika dia mau berubah doang lah kasarnya gitu kan yang mau dikasih tahunya. Bener, kurang sih, agak kurang soalnya Kurang. kayak di episode biasa gitu sebelum akhir kan cuma pas ada kaiju, ayo Hibiki kita berubah. Iya, Cuma betul gitu-gitu doang. Nggak terlalu gimana gitu. Cuma Betul, saya kayak setuju kalau Ultraman gitu. lah mirip banget sama Ya, karakter Ultraman kan gitu doang, kalau cuma Gridman berubah lah doang. gitu doang sih. Cuma bisa ngomong betul. doang ini mah. Cuma bisa ngajak ngobrol. Betul. Kalau ini Pak, ini saya Apa suka tuh? nih. Ini gimmicknya saya suka ini. Karakter-karakter yang Apa? jadi senjata, saya suka banget itu gimmicknya Pak. Oh iya kayak Meskipun secara ini ya. pengkarakteran gak terlalu gimana-gimana, cuma gimmick yang dipakainya itu loh, konsepnya dia karakter cuma cara ngefek ceritanya gimana dijadiin senjata Pak. Itu bagus. Betul. Ini ya Kalibur dan kawan-kawan. Ya Kalibur tidak kenal yang lainnya. Iya, ini cuma Kalibur doang. Yang ingat enggak satu lagi Bor. Ingat satu ada Kalibur ada Bor. Oh iya, saya nggak tahu sih. Satu lagi ingat. Tapi bagus kalau saya suka sih, kalau nggak tahu mau gimana, suka juga kan. Itu maksudnya ini ya ngebantuin juga dalam artian kayak biar memperjelas si ceritanya juga sih. Jadi si Gridman tuh nggak sendiri loh gitu ngebantuin ini itu tuh ngebasmi kayak gitu. Ada yang lain juga. Bener. Sama makin memperjelas konsep multiverse-nya lah. Intinya gitu mereka tuh. Meskipun secara pengkarakternya yang ngomong jarang, itu mah cuma pokoknya supporting tapi nambah lucu-lucunya juga Mang. Si mereka senjata ini nih. Bagus lah. Iya. Kalau secara pengkarakteran mah gokil sih, keren sih si Gridman, maksudnya tuh tiap cuma sedikit kan karakternya, kalau di Gridman nggak terlalu banyak kayak anime nggak terlalu banyak sebenarnya. Kalau berkesan lah, pada berkesan semua kalau ke saya ya. Berkesan cuman ya ada beberapa lah karakter sampingan yang benar-benar sampingan kayak si orang tuanya Rika kan kayak gitu Pak. Tapi maksudnya yang utamanya tuh kelas berkesan lah, bahkan sekelas Utsumi pun berkesan. Jelas. Intinya berkesan lah ya, maksudnya nggak terlalu karakter aneh gimana gitu. lah Ya betul. Nah sekarang kita masuk ke ini nih. Kalau anime tuh nggak afdol kalau kita nggak gambarin gambarnya, alias animasi dan visualnya. Ini mah suka nggak suka aja ya, kita nggak terlalu ngerti gimana teknisnya. Kalau saya mah nggak ada masalah sih, semua aman. Penggambaran kaijunya bagus, apalagi penggambaran Gridman-nya. Ini sebagai sebuah penggambaran robot saya suka sih. Maksudnya sama Gundam lumayan bisa lah bersaing lah, tipis-tipis mah. Betul. Sebenarnya ini pas awal-awal Gridman nih ada tuh sama Trigger, ya tuh studionya Trigger kan. Ini sebenarnya ingat disclaimer lagi, nggak terlalu paham terkait teknikalnya gimana, cuman suka nggak suka kan. Awalnya suka desain mah. Ya. Awalnya studio Trigger kan, guys. Trigger tuh beberapa animenya tuh agak ada yang bisa dibilang bukan kurang sih. Ya. Kurang suka aja. Kurang suka. Ya lebih ke kan ya intinya biasa aja gitulah. Maksudnya bukan nggak lebih paling yang Trigger tuh yang paling suka selain Gridman ya Kill lah. Sama paling Darling in the Franxx. Cuman masalahnya sebelum itu kan jauh sebelum ini. Oh ya Trigger juga ada ini Cyberpunk deng. Sebelum dari itu kayak ngeliat animenya kayak ya udahlah biasa, jadi nggak terlalu berekspektasi tinggi kan sama Gridman. Apalagi cuman yang paling agak disayangkan tuh waktu awal tuh bawa embel-embel tokusatsunya. Nah iya bener berat ini bebannya bro. Nah berat bebannya dong. Iya makanya terus kayak pas diliatin kualitas animasi, wah anjing gokil juga nih. Bagus anime. Sama ini Pak lincah banget gambar-gambar Gridman-nya. Kualitas animasinya bagus banget sumpah, ngelihatnya bagus, enak lah dipandang lah gambarnya ya. Form-formnya bagus juga. Gridman yang besar sama yang episode terakhir yang ramping juga bagus banget kan. Yang episode terakhir bagus banget itu desainnya bagus banget, bagus desain Gridman-nya. Tuh desainnya karakternya tadi udah dibahas, bagus banget juga kan, kaijunya juga bagus. Si Anti nih, yang Anti tau kan Anti? Iya. Ya yang itu yang ungu itu juga waktu berubah jadi rampingnya tuh wah keren kan. Keren. Penggambaran robotnya lincah banget gitu. Betul. Ini juga mantap. Penggambaran heroinnya juga mantap, Rika. Itu mah jelas lah nggak usah bilangnya. Ya. Terus ini kan Tokusatsu tuh ada efek spesialnya. Ciri khas Tokusatsu kan namanya juga Tokusatsu. Ini di sini lumayan sih, nggak terlalu gimana. Iya, bagus Pak menurut saya Pak. Bagus banget. Bagus.
Betul. Efek spesialnya tuh bisa tergambarkan lah. Kayak serangan senjatanya, tembakannya, gedung-gedung meledaknya, wah itu VFX-nya sih. Ya kan? VFX yang ini, tau gak sih yang VFX yang ada pancaran sinar dari. Iya, pancaran sinar itu. Itunya, itu bagus banget, dia suka banget. Finishingnya. Iya, finishingnya, anjir itu, wow. Bagus aja. Memukau banget. Sememukau, dan yang paling suka dari saya Gridman-nya, ini paling memukau. Opening, sudah jelas. Itu terlalu enak kok, sampai sekarang masih saya dengerin openingnya. Union OXT. Iya, OXT ya. Gila sih. Bagus banget gila kan, Union. Bagus. Union tuh bagus banget. Lagunya enak banget openingnya. Ending saya nggak kurang denger sih. Tapi endingnya lumayan sih. Maksudnya endingnya nggak terlalu jelek, cuman bagus lah. Soalnya yang bawainnya ini Onesan tuh siapa? Sinecang tuh, Maya Uchida. Iya. FYI, yang nyanyiinnya kan Maya Uchida kan. Iya. Dia punya adik namanya Uchida Yuma. Itu jadi Ultraman Zero. Bisa gitu ya? Ya, subur Pak. Gimana lagi? Tapi bagus, apa sih openingnya? Nah, judul lagunya tadi ya? Union. Union judulnya, bandnya OXT ya? Tukar ya? Tukar. Union. Gimana Mang awalnya Mang? Lupa. Parah men openingnya. Itu bagus banget sih. Sama insert pas glutnya juga lumayan. Insertnya jelas itu. BGM-nya mantap. Banget. Insert pas bagusnya. Betul. Apalagi ya yang bisa dibahas? Lagi. Itu doang sih. Audio. Ya, kalau anime intinya ini gimana? Rekomendasi atau tidak gini intinya mah gitu sebenarnya. Sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Pengen nanya nih. Ya. Akane atau Rika? Wah. Ini nih pertanyaan yang paling banyak ketika kita nonton. Pas zaman-zaman itu ya. Iya. Akane atau Rika? Apa? Ini dulu kan waktu rame-ramenya kan 2019 kan. Di fandom Toku ini lumayan ramai juga Pak. Di fandom pastilah. Yoi. Saya Rika lah, saya mah jelas lah. Lebih tipe aja gitu. Akane kurang tipe. Oke. Terlalu buatan lah kalau Akane mah penggambarannya. Iya. Saya Rika sih. Rika. Oke lah. Oke, Rika. Ngomong. Pertanyaan gampang sebenarnya kali ini. Gimana apa jawabannya? Akane. Beda kubu. Beda kubu kita di sini. Kita beda kubu. Sebenarnya simpel sih kalau Akane, kenapa? Karena beda Rina aja udah. Sama, seiyunya sama itu doang sih sebenarnya. Benar. Cuman ya emang penggambaran Akane ini juga mantap banget sih. Oke. Kalau ini Pak, foam kesukaan yang mana? Saya mah yang terakhir jelas. Yang ramping terlalu OP aja. Itu tuh udah paling bagus anjir. Emang udah paling bagus itu. Berarti sama ya favoritnya. Sama. Itu udah paling bagus anjir itu. Udah paling Ciamik. Ini kaiju Pak. Kaiju. Lupa sih kaiju mah. Cuman episode pertama berkesan sih kaijunya. Ya, episode pertama ya pasti berkesan sih karena emang dia pembuka kan. Itu kaijunya kaiju di Ultraman juga kayak gitu. Kaijunya sama di episode 1 tuh. Iya tuh. Sama banget. Disering di Ultraman juga sama. Betul. Kalau episode terakhir mah agak kurang kaijunya. Ini ya Alexis anjay, Alexis ngerana. Tapi itu bagus lah. Ya. Kaijunya. Jadi kumaha ya? Jadi gimana nih? Langsung aja rekomendasi atau tidak? Dari saya mah tentu saja rekomendasi Bang. Jelas ya. Sama dari saya juga rekomendasi. Bagus kok, sumpah bagus banget. Apalagi kalau nanti ada lanjutannya, nggak lanjutan sebenarnya terpisah tapi satu universe, Dynazenon. Yang Dynazenon. Ada movie-nya yang disatuin Gridman sama Zenon kan? Gridman Universe judulnya. Iya, ternyata mereka satu universe. Saya juga rekomendasi ditambah kalau nonton Dynazenon, makin mantap lagi. Nah, itulah. Ditambah nonton movie-nya, itu di movie ini Pak. Intinya ya romance yang di anime berlanjut. Iya. Nah, intinya
Ramesnya tuh bakal dilanjutin, lumayan agak ditambah lah dinaikin. ya. Ya lumayan Agak ditambah. dinaikin. Kalau di seriesnya tipis-tipis, kalau di movie gitu kan. Nah itu bahkan ada yang terang-terangan gitu Ya. kayak coba gitu. Kalau misalnya pas nonton Gridman gitu udah tertarik sama ceritanya, lanjutannya wajib nonton movie-nya, tapi nonton Daina Zenon dulu nanti nggak ngerti Ya. kalau Tuh Ya. urutannya Gridman, Daina Zenon terus ke movie-nya. ke movie-nya Gridman Universe. Oke, ya mungkin gitu aja episode review. Nah buat kalian nih, gimana, tertarik kan nonton Gridman atau yang udah pernah, gimana penilaian kalian? Silahkan di komen-komen di Spotify-nya, sekarang sudah bisa di komen ya. Atau kalian juga mungkin punya rekomendasi apalagi nih yang mau kita bahas tentang anime, tokusatsu, dorama dan lain-lain, silahkan di komen-komen ya, diisi kolom komen Spotify-nya nih, fitur baru ya kayaknya. Menarik, bisa di komen-komen ya. Ini juga nih Pak Ihsan nih sering komen, rutin komen, gila gokil Pak Ihsan, selalu ada di tiap episode. Oke, mantap ya. Jangan lupa di follow Spotify-nya jelas, jangan lupa di follow sosial media di Instagram @jpodcast_, di Twitter @jpodcast, ada di YouTube Short juga ya kawan-kawan semua listener. Terus kalau saya sendiri nih, oh ya, ini TikTok saya nih di @hasanabdurrahman, juga sering upload teaser di podcast, jadi bisa tuh di follow TikToknya. Kalau saya di Instagram ada di Hasan Abdurrahman, kalau di Twitter ada di Hasan Abdur 234, sama Mang Nur Ardi. Di Instagram dan di Twitter Nurardi 1123. Nah itu dia ya. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye.